Ilyasa ikut juga. Nggak apa-apa. Oke, saya share screen dulu. Ini masih lemes ya badan. Oke, hari ini kita kuliah tentang keamanan informasi. Ntar. Hari ini overview aja sampai jam 7, 7 lagi. 7.30 lah, setengah 8 lah, kira-kira ya. Pas sampai jam 9 nggak kuat. Ini juga udah lemes sih. Ntar, mana browser teh? Oke. Nih lagi ngesetin yang belum pada login. Nah, sekarang tolong yang belum login ke Open Course, silahkan login ke Open Course, bikin account di Open Course. Emailnya tidak akan kekirim ke Gmail, jadi nanti saya approve manual semuanya. Terus masuk ke kuliahnya di sini. Bentar. Ih, lemot. Lemot banget ya. Aduh, duh, 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 lama banget. Oke, ini dia. Masih belum. Alah, ini server kunaon. Aduh, kacau. Tapi di sini ada kuliah keamanan informasi. Overload ya. Pada masuk semua jadi overload ya. Oke, berarti saya harus masuk ke Ono Center aja. Di materinya ada di onocenter.or.id/onocenter.or.id/wiki, masukin keamanan informasi. Jadi materinya ada di sini sih. Kuliahnya keamanan informasi ada di sini. Ini materinya. Oke. Eh ini masuk ke kawan informasi kuliah. Nah, ini materi kuliah benernya ada di sini nih. Ini ada berapa nih? Ada 17 URL. Ini masing-masing materi kuliahnya. Tak kalau udah bisa masuk ke ini udah bisa belum masuk? Ya, kok jadi nggak bisa masuk ya? Tapi intinya silakan bikin. Kok nggak bisa masuk sih? Ya kalau udah bisa masuk ke sini, saya lagi nggak bisa masuk. Kenapa nggak tahu. Jadi kalau bisa masuk ke sini, tolong cari keamanan informasi. Pokoknya kira-kira nama kuliahnya ITTS 2026-1 keamanan informasi. Kira-kira kayak gitu ya. Nomor course-nya lupa 200 sekian. Jadi ITTS 2026-1 keamanan informasi silakan masuk. Kerjakan kuis UTS UAS dari sekarang. Jadi kerjain aja itu semua sampai nilainya bagus. Sebenarnya saya nggak peduli apakah anda ngikutin apa akademik atau enggak, sama aja sih, silakan aja. Nanti kalau misalnya nilainya bagus, ternyata ada nih 2025 26 -1 ini dia. 2026-1 kawan informasi, materinya sama persis dengan yang di sini sih sebetulnya. Oke, karena ini nanti ngeling-linknya semuanya di wikinya saya. Nah, sebenarnya nggak kasih tahu aja semuanya, teman-teman yang lain juga kasih tahu aja kalau mau ngerjain nggak harus daftar di akademik. Kerjain aja, nanti kalau nilainya bagus bisa ditabung buat nanti kalau harus ngambil kuliah itu benerannya. Jadi nggak masalah sih. Itu ya. Jadi ini persis seperti yang di sana. Biasanya akademik suka minta sertifikat, sertifikatnya udah dibuatin di sini. Ada satu yang udah dapet, Rio Hilman udah dapet. Ini kalau nggak salah dapat nilai 90 udah. Jadi ini tanggal 6 April, dia udah dapetnya tanggal 3 Maret. Jadi kuliahnya udah beres dia. Ini kalau nggak salah dapat 90 atau berapa ya, lupa sih. Coba lihat. Jadi Rio Hilman udah dapat nilai 90-an kalau nggak salah. Jadi waktu saya umumin di mailing list, kalau ada yang pengen ngerjain silahkan kerjain, dia ngerjain nih. Sampai dapat nilai segitu. Cuma 2 hari atau 3 hari ya beres.
Ya orang udah ngerti, ngapain lagi lu ikutan? Ih, lama ya ngedownloadnya ya. Ya, pokoknya kira-kira begitu deh. Ya, ini hitungin dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi tolong dikerjakan kuis UTS UASnya dikerjain, terus boleh kapan aja, di mana aja, boleh sama teman barengan ngerjain. Jadi kalau udah beres, saran saya dikerjainnya minggu-minggu ini supaya di akhir semester udah nggak punya utang apa-apa. Jadi udah dicuekin lah, kuliah ini udah nggak usah dipelajarin. Oke, ini kira-kira materinya ada di sini. Kalau disederhanakan, ini urusannya lebih ke arah apa ya? Ini lebih ke arah campuran. Ini ada pentestnya, di sini ada pentestnya. Ini urusan serangannya, attack-nya ada di sini. Kemudian di sini juga dikasih urusannya buat data pribadi, audit kebocoran data pribadi. Nah, yang bawah ini, yang bawah ini yang agak beda sama kuliah-kuliah yang lain. Reset password open course. Ya udah, coba lihat, gue pengen tahu aja sih. Mau dibantu Pak Agung. Oh, pada dibantuin Pak Agung semua. Ya wis. Oke. Jadi yang sampai dengan ini adalah yang konvensional, sampai titik ini konvensional, kira-kira ini konvensional ya, data pribadi. Yang bawahnya ini pakai AI. Ini AI masuk. Oke, jadi saya campurin antara yang konvensional sama AI. Mungkin kalau di kampus-kampus lain hampir nggak ada yang ada AI-nya ya. Jadi saya masukin yang AI di sini. Eh, jadi itu beda utamanya. Oke, jadi ini mungkin beda di materi di kampus-kampus lain, yang ini beda banget sih. Oke, itu secara umumnya bentuknya sebetulnya sekitar 40% teori, 60% praktek. Oke, praktek kalau ide gedenya sih yang praktek Anda, yang praktek Anda. Cuman kasihan lah, udahlah, saya demoin aja pakai doa semoga lancar gitu aja ya. Jadi kalau pakai Zoom kita bisa praktekin, cuman kalau mau enak dipraktekin juga di rumah masing-masing, dicobain di komputernya masing-masing aja. Jadi labnya nggak terlalu kepake sih, karena kita bisa nge-lab di komputer masing-masing. Tapi kalau ada yang nggak punya komputer yang bagus, silahkan pakai di lab. Cuma nanti koordinasi dulu ya. Yang pegang kuncinya siapa lupa sekarang. Dulu yoga, sekarang yang pegang kunci siapa nggak tahu, saya harus tanya ke Pak Agung dan teman-temannya nih yang pegang kunci di atas siapa. Silahkan dipakai si labnya. Kalau nggak salah anak-anak pada mulai pakai lab juga sih, nggak masalah juga sih. Oke, ini yang udah beres ya sampai sini. Ntar kalau ada pertanyaan silahkan ada chat, ada 3 chat. Linknya nggak ketemu. Oh tuh dari Badrudin 262 belakangnya, ID-nya 262. Jadi tekniknya gini nih. Open course itu tes ACID. Oke. Terus klik sembarangan kuliah sembarangan diklik aja atau masuk ke home. Ini ada tadi ada kelihatan ada kuliah. Coba saya klik kuliah sembarangan ya. Jadi ada kuliah sembarangan, diklik aja kuliah sembarangan, diganti nomornya. Nah ini ada kuliah sembarangan ya. Klik AI. Nah ini kelihatan nomornya 121 di atas ini. Jadi caranya masuk ke 262. Ini diganti aja 121 sama 262. 262 diklik. Nah udah masuk ke informasi. Di sebelah kanan atas saya udah nggak ada ya. Di sebelah kanan atas biasanya ada tulisan Enroll Me. Diklik aja Enroll Me, dia akan nanya passwordnya ITTS 2025. Kira-kira kayak gitu sih caranya. Enroll itu ada tanya enrollment key-nya ITTS 2025. Itu tuh. Oke. Sekarang saya bisa ngecek siapa saja yang udah enroll, saya bisa klik di sini partisipan. Ada 15 orang yang udah enroll, Iyasa udah, Didi Saprudin, Denny, Rio Hilman yang nilainya udah bagus banget.
Udah nggak perlu kuliah lagi, Rio Hilman, terus Anggoro Jati Praktikto, Syahrul, serius Syahrul ikutan, Ahmad Ridho, Teguh Sesunan, Panji Arya Soma, Nanda, namanya susah banget nih. Nur Rizky Tegar Wibawa, Sangga Bekti Wijaya. Ini baru segini yang terdaftar. Yang terdaftar baru Ilyasa. Yang paling baru Ono. Oh, Ono lagi login. Oh, ini bukan terdaftar, ini last access to course. Oke, silahkan. Kalau namanya belum terdaftar, berarti Anda harus daftar dulu di sini. Nilainya yang akan saya kirim ke akademik, nilai dari kuliah yang ini ya. Soalnya ini kawan informasi ada yang open course juga. Yang ini perhatiin bukan open course nih, ada tahun sama minus 1 atau 2 biasanya. Maksudnya semester 1 atau semester 2 di tahun itu gitu ya. Beres ya. Jadi pastiin Anda masuk kuliah yang benar. Soalnya kalau enggak, saya butuh waktu 1 jam buat mindahin nilai. Rese banget. Jadi jangan ngerjain yang di open course benerannya. Kerjain kuliah saya aja gitu. Beres ya. Sip. Nah, dari enrollment key-nya udah, sekarang saya akan bahas kuliahnya secara umum. Jadi tadi yang di bagian atas ini yang awal-awal akan yang kawan informasi yang konvensional, yang bawahnya yang AI. Jadi ada 2 jenis kawan informasi. Di sini kita loncat-loncat aja ya. Di bagian kriptografi ini persis sama dengan teknik ngamanin. Jadi enkripsi lah, supaya aman, informasi harus dienkrip, kira-kira kayak gitu. Tekniknya kira-kira sama dengan yang dipakai buat ngenkrip di email sih. Nih, email. Kalau saya klik new message, kok nggak keluar? Nah, nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kalau saya nulis email ono@indo.net. Oh, ini saya aktifin. Enkripnya belum diaktifin nih. Option. Harus saya bikin dulu. Nah, rese dah. Cerita aja dah. Ini ada tombol encrypt. Nah, ini kebetulan saya belum aktifin key-nya segala macam, belum diaktifin. Saya harus aktifin key-nya. Kalau key-nya diaktifin nanti bisa encrypt. Saya bisa encrypt message-nya. Ini kalau nggak salah saya demoin di kuliah ethical hacking atau cyber security, udah saya demoin sih. Tapi bisa saya demo ulang. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Itu urusannya ini di chat. Itu urusan yang enkripsi, kriptografi. Yang keamanan jaringan sama traffic analysis ini ada di kuliah cyber security sih sebenarnya. Jadi ini kuliah kecampur-campur antara cyber security apa segala macam. Jadi yang kriptografi sama keamanan jaringan tuh kayak cyber security. Nah, deteksi serangan itu ada di kuliah cyber security. Kita pakai intrusion detection system, pakai Snort. Bisa dilihat di sini. Ini sorry ya. Ini ada depannya tulisan KI, maksudnya keamanan informasi, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini kriptografinya itu kayak nanti mungkin kalau sempat nanti dipraktekin, saya loncat-loncat, kalau ini teori banget, yang atas ini mah teori ya, baca aja lah, itu mah baca-baca aja. Cuman yang penting di sini adalah identifikasi aset sama ancaman di situ. Bentuknya sih pakai kertas doang sih sebetulnya. Kita punya aset apa aja, ancamannya apa di aset-aset tadi. Contoh, kita punya aset namanya nama baik. Wah, ini kenapa nih? Yuk, sambil di jalan. Oke. Soalnya lihat gambar saya lagi nggak ngerti ini lagi ngapain. Maksudnya apa? Nggak nyambung. Oke, ini silakan dibaca. Ini identifikasi aset, ini latihan. Kalau kita punya aset, kalau sampai aset tadi, misalnya asetnya namanya nama baik. Kalau nama baiknya sampai tercoreng, akibatnya apa? Kita nulis di sini sih. Oke. Nah, yang di sini ini lebih ke resiko ya. Yang tadi sih sebetulnya ya. Ada metode namanya stride. Saya harus cek lagi stride itu apa, lupa. Pokoknya harus dicek lah stride itu apa. Gitu. Tapi ntar bisa
Ntar sambil jalan saya bisa baca-baca ininya. Jadi ada risk assessment sama threat modeling. Masih dalam perjalanan pulang, nggak apa-apa. Tapi intinya gini lah, kuliah ini Anda kalau mau ikut kuliah syukur. Yang penting ngerjain kuis UTS UAS. Itu aja sih. Mulai dari sekarang. Kalau bisa dalam waktu seminggu 2 minggu udah beres. Kalau udah beres nilainya 90, ya udah nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa. Saya nggak akan ngabsen. Gitu ya. Jadi beres. Alternatif lain bisa nulis paper jurnal, beres, langsung nilainya saya bikin bagus. Alternatif lain punya sertifikat, nilainya bisa saya bagusin. Eh, Paper jurnal, sertifikat, buku, karya, boleh. Bisa diganti jadi nilai kuliah, itu semua. Itu semua juga bisa dinego sama dosen-dosen di ITTS sih. Misalnya kuliah apa gitu, Pak saya udah punya sertifikat ini, boleh nggak diganti nilai jadi nilai? Ya bisa-bisa aja, itu semua nego semua sih. Itu ya. Oke, ini beres. Ini kira-kira itu gambarannya. Kita perlu assessment dari isi. Jadi ini kita identifikasi aset. Di sini kita assess resiko dari aset tadi. Kalau sampai bocor segala macam, masalahnya gimana? Kriptografi yang tadi, gimana cara kita ngenkripsi. Nah, yang keamanan jaringan sama traffic analysis ini lebih ke kuliah cyber security sebetulnya. Yang deteksi serangan itu intrusion detection system, kita bisa pakai snort buat analisa serangan dan sebagainya. Ini masih urusannya serangan. Di sini, ini yang penting sih sebenarnya. Bagaimana kita melakukan perlindungan data pribadi. Oke. Nah, ini urusannya sebetulnya sama audit kebocoran data pribadi. Ini susah-susah gampang untuk tahu datanya bocor atau enggak. Paling gampang adalah, bentar. Paling gampang kita bisa ngelihat dark web. Saya biasanya pakai dark radar sih kalau mau ngelihat. Bentar, bisa login kagak gue? Biasanya minta ini nih. Kacau nih, minta ini dulu deh. Nah kan, bener. Minta autentikasi. Ini yang bikin anak-anak Bandung ya. Pak Girindro dan teman-temannya di Bandung. Mereka bikin kayak browser buat dark web. Jadi kita nggak usah masuk pakai Tor. Kalau pakai Tor pusing kepala. Saya tidak pakai Tor. Tapi saya harus pakai autentikasi dulu bentar. Saya harus jalin autentikasi di HP nih. Autentikasinya pakai two factor, jadi rada puyang kepala. Oke, bentar. Suka ganti nomor dia, 003 401. Rada. Oke, masuk. Oke. Biasanya ganti, yang ini alhamdulillah. Nih, saya biasanya pakai gini buat analisa kondisi data kita bocor enggak, kita bisa masuk ke dark web. Dan di sini kita bisa lihat data kita bocor enggak. Misalnya kita lihat apakah password kita bocor enggak, kita lihat stealer log. Nah, nih, saya dikasih izin nggak sama si anak-anak sana ya. itts.ac.id. Terutama ini passwordnya open course yang banyak jebol. Jadi passwordnya kira-kira gini ya. Passwordnya jebol bukan karena ITTS yang jebol sih. Jadi passwordnya jebol karena usernya pakai Windows-nya kemasukan virus stealer. Nah, udah mati dah. Saya klik cari, setuju, yes. Kita lihat ITTS HCD banyak yang jebol, nggak banyak yang jebol, jangan khawatir. Terutama anak-anak open course. Open course ini kan satu Republik Indonesia yang pakai. Udah gitu kebanyakan usernya itu kan. Nggak perhatiin yang jebol open course semua nih, open course semua. Oh, ada yang PMB juga yang jebol. Open course sama PMB lah jebol. Dua itu. Jadi kalau dilihat nanti, kalau mau gombal sih saya ngobrol sama anak-anak di ini yang bikin anak-anak Cyber Army di mana sih namanya? Di Pasteur Cyber Army. Jadi ini yang bikin cyberarmy.id. Oke. Mereka bisa lihat username sama passwordnya sih sebetulnya. Jadi mereka punya data username passwordnya punya. Ini kalau kita lihat jebolnya parah sih. April tanggal 2, jadi 4 hari yang lalu jebol. IP-nya sekian, gitu ya. Nah, tapi yang menarik dari sini, kalau saya akan melihatnya ke sebelah kanan banget sih. Oh, ininya coba bisa diklik nggak ya? Detail.
Oke, coba lihat, kelihatan kagak? Nih, terutama nih, P1 Lab Signal. Ini kemungkinan nama komputer Windows sih. Komputernya komputer Windows nih ya. 192.2.132 ini IP-nya IP siapa? Bukan IP-nya ITTS sih, setahu gue. Coba kita cek ya. Bentar, saya ada whois gitu. Oh, saya install dulu bentar whois-nya. Malas ngeliat di web, puyeng. Whois ada di web juga sih, jangan khawatir. Tapi ada di command line di Linux juga ada, bisa kita install dulu. Oke, kita ngecek IP address itu punya siapa. Pengen tahu aja sih yang jebol komputernya siapa. Whois IP sekian Pak tadi ya. Tuh kan bukan di TTS kan. Telkomsel, dia pakai seluler. Jadi dia pakai apa sih namanya? Dia pakai HP aksesnya. Oke, ini bukan bukan PT Telkomselnya sih sebetulnya. Jadi ini IP-nya punya Telkomsel, usernya pakai HP, dia akses ke ITTS lewat HP. Jadi ini lewat HP nih aksesnya. Oke, jadi kelihatan. Terus komputernya namanya PC Lab 1. Coba kita lihat sembarangan. Coba yang ini ya. Ini tanggal 11 Maret 2026. Bisa kelihatan semua, jangan khawatir. Ini IP-nya 103. Ini kalau udah tulisannya nama komputernya desktop M6U. Nah, ini udah komputernya Windows. Jadi yang jebol rata-rata Windows sih, jangan khawatir karena kemasukan virus. Coba kita cek ya. Whois. Wush, buset. Dari Klaten Jawa Tengah. Keren, Bo. Jadi yang jebol dari Klaten Jawa Tengah ya, saudara-saudara. Wah, ada yang bocor. Bisa gua tutup nggak ya? Ntar yang dari Klaten. Ntar ini mana sih yang buat matiin? Saya bukan admin soalnya. Oh, di sini ya. Nggak bisa matiin. Karena saya bukan admin. Oke. Jadi kita bisa lihat sih. Yang ini yang jebol user semua. Di komputernya pakai Windows, kemasukan virus, terus virusnya ngambil username password. Ini baru username password, tapi kalau virusnya jahat banget dia ngambil semuanya sih. Username password diambil, segala macam diambil. Ini contoh aja. Ya, betapa parahnya kondisi jebolnya sih sebetulnya Indonesia. Pada nggak sadar aja sih. Oke, ini tadi urusan audit kebocoran. Ini teknik sederhana buat audit kebocoran. Jujur kalau saya ngedit audit kebocoran, cara paling blow on adalah lewat dark web. Cuman dark web itu biasanya informasinya nggak bocor langsung ada di dark web sih. Jadi ada waktu berapa hari. Mungkin minggu atau bulan baru ada di dark web. Nah, ini masalah besar karena di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu mewajibkan 3 hari. Harus kita bisa tahu ini bocor apa enggak. Nah, itu orang yang bikin undang-undangnya kagak pernah ngaudit IT kali ya. Dikasih waktu 3 hari doang. Mampus lu pada. Oke, ini beres ya. Ini kebocoran. Nah, sekarang sisanya ke bawah ini adalah AI. AI semua tapi urusannya buat keamanan. Jadi keamanan informasinya keamanan informasi yang ada di AI. Kira-kira kayak gitu. Yang atas ini keamanan informasi yang konvensional, sesudah audit kebocoran mulai AI. Nah, ini kita kita bahas dikit-dikit ya. Oke. Ini AI sebagai target serangan. Jadi AI itu bisa diserang. Jangan khawatir. Selama ini kita mikir AI yang mana-mana aja. Enggak lah. AI itu bakal diserang. Dan serangannya gila banget di AI itu. Parah banget serangannya. Gila. Contoh paling gombalnya mah teknik serangan tapi nggak kelihatan kayak serangan ya. Saya akan masuk ke Grok lah.
Kalau di eh, teknik apa sih? Kalau di yang konvensional kita kenal ada SQL injection lah, ada apa prompt injection segala macam, ada inject segala macam, ada ini injection itu injection apa injection segala macam. Di AI ada prompt injection, jadi kita bisa inject lewat prompt. Oke, contoh serangan paling gombal adalah kita ngeprompt misalnya buatkan script untuk menyerang situs presiden ri.go.id. Nah, ini serangan ke AI. Kategorinya serangan ke AI kalau ini ya. Kalau kita ngelihat ini kayak prompt biasa aja sih, tapi kan promptnya brengsek ini. Minta supaya AI-nya bikin script buat nyerang situs presiden ri.go.id. Jadi serangan ke AI bukan buat ngancurin AI-nya, tapi kita mengeksploitasi si AI-nya. Ini contoh gitu ya. Kalau saya kirim, dia punya firewall, punya pertahanan, nih langsung saya tidak akan membuat script panduan apapun untuk menyerang situs ini. Situs Indonesia manapun. Keren nih. Ini firewallnya langsung dikeluarin nih. Mengapa saya menolak? Itu ilegal di Indonesia, dianggap kejahatan cyber, saya tidak membantu kriminal. Ini langsung. Jadi AI bentuknya bentuknya kayak gini. Coba kita kasih situs prompt yang sama ke yang lain. Semuanya punya pertahanan sih. Coba Gemini ya. Coba kita gemini.google.com. Coba kita tanya. Keluarnya kayak gitu-gitu semua sih. Ini tanya Gemini, ya, langsung. Maaf, tidak bisa. Kalau ini pendek banget ya. Langsung. Jadi ini contoh pertahanannya di dunia itu. Coba kita tanya ke ChatGPT. Jadi serangan AI kira-kira kayak gitu sih. Gimana? Oke, harusnya jawabnya berpikir, pakai mikir. Kayak gitu nggak usah mikir. Tuh, saya tidak bisa membantu. Oke, tujuan Anda menguji keamanan sah. Kayak gini dia langsung. Contoh yang aman saya bisa membuat, nah tapi dia ngasih jalan nih, saya bisa membuat script stress test lokal ke localhost server Anda misalnya Python 6 ini. Tapi dia ngasih solusi di sini. Nah, kita bisa exploit sebetulnya. Kan ini dia kasih pintu belakang. Nah, kita exploit dari sini sih sebenarnya. Kalau ini udah stop apapun. Ini juga stop nih. Ini stop nih. Jangan lakukan seleksi saya tidak sebanding. Ini ya. Oke. Nah, tapi yang ini baik. Baiknya kita bisa kita ambil aja. Nih. Nih, buatkan script ini ya. Nah, ini juga sama bisa di sini. Jawab dia kalau digituin. Nah, ini adalah contoh apa ya? Contoh prompt injection. Jadi kita nulis, nah ini jawab semua. Semuanya jawab langsung. Parah loh. Dia ngasih jawaban loh ini kategorinya. Nah, nanti kita ganti. Hostnya kita ganti sih sebenarnya. Oh, langsung semuanya jawab. Ketipu lu pada. Nih kan, jawab semua nih kan. Semuanya jawab kok. Walaupun jawabannya beda-beda ya. Kalau ini pakai Python banget sih. Oh ya, orang Python. Ini JavaScript ada. Dia bikin JavaScript juga. Oke, jadi kira-kira kayak gini poinnya. Oke, itu adalah mana tadi materinya tadi. Nah, ini AI jadi target serangan kira-kira kayak gitu. Ini attack surface adalah wilayah tempat kita menyerang. Satu AI bukan hanya objek ini, tapi juga bagian dari permukaan serangan sistem. Jadi AI itu adalah sasaran tembak, kira-kira kayak gitu. Attack surface adalah titik di mana diakses, di mana dieksploit oleh pihak luar.
Jadi kira-kira gitu attack surface. Oke. Konsekuensinya kita harus bikin eh, pertahanan sih buat itunya semua. Oke. Nah, komponen sistem yang perlu dia ini nanti jadi kuliah ya. Ntar aja lah kuliahnya santai aja lah. Pokoknya bisa diserang. Kira-kira kayak gitu. Ini contoh serangannya. Oke. Nah, contoh serangan lagi yang lain kira-kira gini cara berpikirnya. Cara berpikirnya ya. Ini kita global dulu. Tapi sebenarnya udah semuanya udah kebayang nanti. Kalau saya kuliah satunya udah kebayang isi kuliahnya kayak gimana sih sebetulnya. Nah, yang di bagian yang ini, mana tadi? Nah ini ya, nih, yang bagian yang ini. Yang cukup berbahaya adalah ini contoh lah, contoh langsung ya. Tapi ini bukan sesuatu yang negatif, ini positif sih sebenarnya. Coba masuk ke s.id. Ini buku-buku saya. s.id/free -owp -ebooks. Saya copy paste di ini ya. Copy paste di chat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditaruh di chat ya. Oke. s.id/free -owp -ebooks. Oke. Ini buku-buku saya. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat. Ini sebenarnya teknik yang dipakai teknik serangan sih. Cuman saya pakai buat sesuatu yang baik gitu. Ini ada Eisenhower Fellow atau EF Indonesia. Eisenhower Fellow Indonesia. Oke. Mungkin saya harus kasih tahu konteksnya dulu ya. Apa itu Eisenhower Fellowship? Jadi ada Eisenhower Fellowship. Mungkin sebelum masuk ke Eisenhower Fellowship, saya harus kasih tahu siapa itu Eisenhower. Eisenhower, ini dia orangnya. Ini Eisenhower-nya tuh ini. Oke. Dia meninggal tahun 69. Beliau itu Presiden Amerika, Jenderal. Dan dia itu salah satu jenderal waktu Perang Dunia II lah, kira-kira kayak gitu. Dan dia juga presiden di Amerika. Nama panggilannya Ike. Oke. Nah, yang seru dari Eisenhower ini, dia ngelihat bahwa supaya dunia itu bisa nyaman, tidak perangnya dikurangin, hidupnya lebih tentram. Nggak kayak Donald Trump hari ini, yang kerjanya bikin orang perang. Eisenhower kebalik, dia jenderal perang, dia pengen dunia itu damai. Nah, cara yang dia pakai Eisenhower itu, dia bikin beasiswa buat calon-calon, bukan calon ya, orang-orang pemimpin yang masih muda di berbagai negara buat belajar kepemimpinan di Amerika. Kira-kira gitu. Makanya mereka bikin yang namanya Eisenhower Fellowship. Nih ya, Eisenhower Fellowship. Nah, Eisenhower Fellowship kira-kira antara 2-3 bulan di Amerika, kemudian kita bisa belajar ke para pemimpin yang ada di Amerika. Tapi belajarnya bukan kayak di kelas ya, kita datang terus kita ngobrol sama pemimpin-pemimpin. Jadi bentuknya gitu aja, datang ngobrol. Selama 3 bulan bisa ngobrol sama 30-an pemimpin apa gimana, banyak lah ngobrolnya. Hampir sehari 1 apa 2 orang ngobrolnya. Oke, tadi tekniknya kayak gitu banget. Nah, kemudian di Indonesia udah banyak yang dapat. Nah, kemudian kita alumninya kita bikin buku ini. Nah, yang seru, ini ada bukunya kelihatan, ada Alisa Wahid, ada Bambang Brojonegoro, ada Cak Nur, Nurholis Majid, Jerry Eng, Larenta Adisakti, Mari Pangestu. Kalau tahu Mari Pangestu itu bekas Menteri Keuangan ya. Dia juga Menteri apa sih namanya? Parekraf, pariwisata sama ekonomi kreatif. Kalau Jerry Eng itu yang ngerubah bank BTPN,
Terus ada lagi Nurcholish Madjid, itu almarhum, beliau itu rektor Universitas Paramadina. Bambang Brojonegoro itu pernah jadi Menteri Bappenas, Menteri Ristek. Dia posisinya hari ini ada di Tokyo. Alisa Wahid itu anaknya Abdurrahman Wahid. Terus ada Meli Darsa, ada Natalia Subagio, ada Onowi Purbo. Jadi Onowi Purbo termasuk salah satu orang yang dapat Eisenhower Fellow ini. Nah, ini saya klik sembarangan ya, misalnya Cak Nur. Ini bukunya sekitar, lihat, ini biografi menceritakan tentang si Pak Nurcholish Madjid, Cak Nur ini, perjuangannya kayak gimana nih, Cak Nur almarhum. Ini kita bisa lihat di sini sekitar 100-an halaman, berapa lupa sih, 140 halaman. Oke, bisa. Jadi Anda semua bisa belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana caranya melakukan perubahan. Ini bisa dibaca di sini ya. Yang seru, ini 140 halaman dibuat tanpa secuil informasi apapun dari Cak Nurnya. Jadi Cak Nurnya nggak ngasih. Jadi ini sebagian besar yang ngasih informasi ke saya cuman, saya kasih tahu, yang ngasih cuman sedikit loh orang. Ini ngasih ke saya 3 file. Kemudian ada Rusdian Lubis, dia ngasih ke saya, dan Ono. Jadi satu lagi yang ngasih juga ada si Meli Darsa juga ngasih. Jadi ada 4 orang doang yang saya punya informasinya. Sisanya saya nggak punya informasinya. Jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan attack. Saya melakukan serangan ke AI. Jadi hubungannya sama AI itu di situ sih sebenarnya. Jadi ini saya tutup dulu bentar, ini tutup. Ini ada. Oke, mana sih? Nah, serangan terhadap AI yang saya lakukan adalah saya mengeksploitasi tentang data-data pribadi orang-orang tadi. Oke, jadi eksploitasi. Pakai prompt eksploitasinya, begitu. Jadi serangannya pakai prompt. Kita nyerang. Jadi saya punya ilmu teknik serangannya kan. Ya udah dipromin aja langsung dapat nih. Coba kita baca tadi Cak Nur mana, gua klik mana tadi. Ini udah ya. Coba kita lihat Cak Nur. Oke. Ini beliaunya, coba lihat di awal-awal. Biasanya ada tanggal lahir sih. Yang orang pas saya prom kayak gitu dapat tanggal lahir pada stres semua. Gila, kok tahu dapat tanggal lahir gue? Ini nggak ada. Ini Cak Nur. Nih, ada tanggal lahirnya. Padahal mereka nggak pernah ngasih tahu apapun ke saya. Ini nggak ada informasi sama sekali. Terus dia lahir di mana? Terus keluarganya siapa? Orang tuanya siapa? Terus ngelola apa? Ibunya siapa? Dapat semua loh ini. Ini pakai AI. Ini adalah pakai serangan sebetulnya ke AI-nya. Saya eksploitasi. Sebenarnya ini kategorinya open source intelligence ya. Kalau dari sisi serangan namanya open source intelligence, kita bisa ngorek informasi sampai dapetin satu buku biografinya Cak Nur tadi. Makanya teman-teman saya yang di Eisenhower Fellow pada stres semua langsung, gila lu no, bisa nulis buku kayak gini. Ini 100 halaman lebih loh tadi, 100 halaman lebih tanpa satupun informasi saya dapat dari orangnya langsung. Dari keluarganya saya nggak ada, ini kan dari Gontor lah, dari mana, nggak ada informasi sama sekali. Saya bisa dapetin itu semua gitu. Itu mainan prompt semua sih. Ini untuk dapetin nulis satu buku ini butuh waktu 3 jam sih sebetulnya. Jadi satu buku ini rata-rata saya 3 jam. Mulai dari melakukan serangan ke AI-nya, ekstrak semuanya, sampai jadi bukunya 3 jam. Selesai. Satu buku. Gitu ya. Kalau saran saya sih, ada beberapa yang bagus sih. Bu Mari bagus. Bu Mari, karena dia beberapa kali menteri. Hari ini adalah wakil ketua Dewan Ekonomi Nasionalnya Indonesia juga. Jadi Bu Mari oke juga nih orangnya. Bisa dibaca. Nanti baca-baca aja iseng, terus lihat gimana caranya orang-orang ini bisa jadi orang besar. Kira-kira kayak gitu sih. Ini kelihatan babnya, lahir dari keluarga apa, segala macam. Yang dari orang biasa banget itu Tantowi Yahya.
Tantowi Yahya tuh dari orang biasa banget di Palembang. Dia anak SMK. Ini dia Tantowi Yahya. Dia tuh SMK, kemudian kuliahnya akhirnya kuliah di NHI. NHI itu kuliah apa sih? Perhotelan lah. Jadi dia kuliah di perhotelan, akhirnya terakhir dia duta besar. Itu. Jadi bisa dibaca nih gimana perjalanan hidup orang-orang ini kayak gimana, ini dahsyat-dahsyat. Kalau Bu Mari ya orang waktu kecilnya dia ada di Australia sih. Jadi yang saya kagum Tantowi Yahya oke, Tri Mumpuni oke juga. Ya dia hari ini adalah kayak dewan penasehatnya BRIN nih, Tri Mumpuni. Kalau ini Uni Lubis itu dia pemretnya IDN Times, Uni Lubis gitu. Nino Lesono terakhir dia jadi rektornya UMN, Multimedia Nusantara ya, UMN yang di itu tuh Gading Serpong. Oke, silakan dibaca-baca aja. Saya juga ada di sini, bisa dibaca. Cuman dari semua saya yang paling aneh sih sebenarnya, kalau saya pikir ya. Kalau mereka rata-rata jalurnya jalur normal lah. Nah ini kalau ini ono banget. Kalau mereka rata-rata jalur normal, kalau ini jalur tidak normal sebenarnya. Jadi kalau ngelihat jabatan hampir nggak ada, ono hampir nggak ada jabatan. Kalau mereka rata-rata jabatannya ini itu. Kalau ono hampir nggak ada jabatan, tahu-tahu rektor aja, dosen rektor deh, yang gitu doang kalau ono sih. Kalau lihat ininya cara kerjanya beda banget sih sama yang lain sih sebenarnya kalau ono bisa dibaca sih. Gitu ya. Bro, tanya dong bro. Boleh. Itu AI-nya pakai ChatGPT bro. Ini Outputnya langsung jadi PDF. Heeh. wah, AI-nya macam-macam. Ini pakai ChatGPT, pakai Grok segala macam. Dan ini AI-nya promnya banyak. Nggak cuma tolong buatkan buku ini ya nggak bisa, nggak keluar lah. Jadi panjang, promnya panjang. Atau gua kasih prom gua dah, biar tetap aja lu nggak akan bisa sih. Ini saya kasih lihat promnya ya, bentar. Download prom. Ini dia prom. Ini prom-promnya banyak banget. Ini prom-promnya banyak. Oke. Saya kasih lihat prom per babnya. Bab B, mana B? Nih saya lagi nulis terakhir tadi siang saya nulis bukunya buat Bu Sita Larenta Adisakti. Ini Bu Sita. Ini dapatnya sekitar 80 halaman lah. Ini sekitar totalnya saya ngerevisi. Jadi saya bikin buku tadi, terus dianya baca, terus dia bilang, "Ono, ini kayaknya ini CV saya yang bener, yang saya dapetin dengan cara apa sih tadi? Open source intelligence udah lumayan deket. Cuman pas dapat CV-nya dia sama laporan-laporan dia yang bener, jadi lebih dahsyat lagi sih. Jadi saya bikin ulang tuh buku akhirnya. Dan 50% berubah tulisannya sih sebetulnya dengan catatannya dia. Oke, ini prom-promnya kayak gini. Ini prom-promnya banyak sih. Ini saya kirim aja ya pakai ini ya. Ada nggak zipnya? Kalau nggak salah ada zipnya sih. Prom.zip. Mana P? P I K L M N O P. Prom. Kagak ada. Berarti gue harus ini ulang dong. Coba saya kirimin semua ya. KLMNOP. Oke. Kompres. Saya kasih nama prom.zip ya. Oke, sekarang saya kirim file. Prof, maaf Prof, itu Yuk. ke personal, Prof. Nggak ke everyone. Oh, itu personal ya. Message to Andi. Oh iya lah. Gimana cara ke everyone? Ini ya. Itu pojok kiri atas. Walah, udah banyak yang nanya ya. Ini mah yang tadi pagi bukan? Open course keamanan jaringan OWP gimana? Itu open course. Ini ada pertanyaan ya dari Rahmat Hidayat. Kalau ikut open course keamanan jaringan OWP, ya silahkan aja, nggak masalah. Yang open course itu boleh. Oke, nanti kalau dapat nilai bagus saya kasih tahu ke Pak Anggi.
Tapi kuliahnya kuliah cyber security berarti. Kalau ini keamanan informasi beda kuliah nih. Materinya beda loh, hati-hati. Kira-kira setengahnya beda lah. Antara yang keamanan jaringan sama keamanan informasi beda setengah. Oke. Ini saya download, saya cari prom ini dia. Oke, saya lihat jawabannya. Ini udah baru join prom injection, terus apa lagi? Sorry, sambil ini ya. Saya bikin buku Ubuntu. Kalau saya masih hubungan dokumennya tangkap layarnya. Ini bikin buku Ubuntu. Iya, screenshot bisa kan ya? Ini udah beres ya, berarti udah semua terjawab ya. Oke. Ini beres, silahkan dipakai prom-promnya itu. Tapi kalau mau jujur, atau saya kasih lihat cara bikin buku. Cepat aja ya, versi cepat ya bikin buku. Ini versi cepat teknik bikin buku. Oke. Misal. Ini misal. Kita pengen bikin buku tentang, kita pakai ChatGPT ya. Ini saya tutupin semua dulu lah. Ini nggak perlu. Ini jangan. Ini udah nggak kepake kan. Ini jangan tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini dipakai. Ini sistem operasi mah udah ya tadi pagi ya. Ini udah. Ini tutup semua ya. Sebagian besar ditutup nih ya. Oh ini dia. Rio Hilman. Nilainya 97,16. Coba. Hampir 100 ya. Jadi ini ada yang udah bisa dapat nilai hampir 100. Ini jangan khawatir. Jadi Rio Hilman udah gak usah kuliah saya lagi sih. Udah beres urusannya. Ini tadi. Ini tutup. Oke. Sekarang saya akan demoin new chat aja biar enak. Oh jangan di grok ah. Saya keenakan pakai ini sih ChatGPT. Tapi kalau buat investigasi enakan grok sih sebetulnya. Nah sekarang cara yang paling cepat. Misal saya masuk ke perusahaan gue dulu aja ya. Buat cari ide itu paling. Ada yang mau ngasih saran nggak nulis soal apa? Silahkan tulis di chat dah. Nulis tentang apa dah? Tulis. Kalau cara saya beda banget soalnya ntar. Dari lu pada aja. Tulis, pengen nulis tentang apa. Silahkan ditulis di chat. Kagak ada. Biar kebayang. Ini teknik buat melakukan investigasi. Ya udah, kalau nggak ada kira-kira gini ya. Misal kita pengen nulis tentang pentest. Oke. Nulis tentang pentest. Jadi taktik nulis yang paling blow on adalah gini, taktik nulis ya. Nulis bego aja nih, nulis secara bego aja ya. Taktik nulis yang paling blow on adalah cari dulu ilmunya di AI. Oke. Membuat Claude dengan keamanan militer. Oh, pokoknya mengawinkan Claude sama keamanan militer. Oke. Ini keamanan militer tuh maksudnya apa? Soalnya istilah keamanan militer jarang ada yang make. Kalau militer harusnya ya udah coba kita ya. Apakah ada? Saya tanya dulu di Grok ya. Hubungan antara Claude Claude dengan keamanan militer. Pokoknya cari yang judul yang aneh-aneh juga nggak apa-apa sih. Dia suruh mikir, dia nyari, nah terus hasilnya ditaruh dulu, dikumpulin dulu di sini misalnya. Saya bikin ini aja notepad baru lah. Oh, nangkep presiden. Emang pakai Claude ya? Baru tahu saya. Nggak tahu gue. Ya boleh lah, nggak apa-apa lah. Kita
Kita coba ya. Salah pencet. Pentagon. Oh, kalau militer Pentagon. Oh, oke. Nah, ini udah keluar nih. Ada hubungannya kalau dia sudah menjadi salah satu otak dia yang dipakai militer dengan presiden. Oh, serius lu? Baru tau gue. Wih, Viral keren. juga, Prof. Oh, gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kita kumpulin aja semuanya. Semua ilmu-ilmunya dikumpulin. Jadi ini dikumpulin. Kopi, eh, paste. Jadi semua hasil investigasi. Jadi caranya investigasi caranya gitu doang sih. Jadi udah nyari apa hubungan Claude dengan militer, terus Claude sama detail kontrak Antrofik dengan Pentagon, wis parah loh. Wih, parah, parah. Oke, kumpulin aja semuanya. Jadi semuanya dikumpulin. Ini dikumpulin. Tapi keren sih. Dia ngambil dari ini bagusnya si ini jujur ya. Ini bagusnya si Grok kalau dia melakukan investigasi parah. Jadi kalau saya lagi nyari investigasi, saya makainya Grok bukan ChatGPT sih. Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Terus apa lagi? Tadi apa misalnya kita harus pintar nyari kata-kata ya. Misalnya kontribusi Claude terhadap serangan AS ke Iran. Gitu. Pokoknya gila lah kata-katanya gila-gila aja ya kontribusi kalau ini harusnya saya biasanya kayak gininya sekitar sejam 2 jam lah buat melakukan investigasi dan saya tidak pakai cuman ini doang ya, tidak pakai cuman Grok doang, pakai semuanya dipakai semua dan ini dikumpulin doang sih. Kalau bisa ada URL-URL-nya dikumpulin. Ini tadi ada URL di bawah nih. Ini ada 5 sources, URL-nya diambil-ambilin juga sih. Oke, udah. Ini misalnya udah ya kayak gini ya. Kita udah dapat kayak gini nih. Udah. Oke, sekarang kita pengen bikin buku berdasarkan, ini harusnya dikerjain lama ya, udah dapat banyak. Nah, sekarang saya pengen bikin buku tentang ini, eh Claude sama militer US, kira-kira gitu kan. Nah, sekarang tinggal, saya biasanya kalau udah mulai bikin buku, saya nggak ada pakai ChatGPT. Saya nggak pakai Grok, saya makanya ke ChatGPT. Soalnya ChatGPT lebih, apa ya, lebih akademik lah dia. Udah mundur dari Claude. Oh, OpenAI juga sama Pentagon sekarang. Soalnya Pentagon duitnya kenceng. Jadi pada deketin semua nah. Ya udah. Harusnya di searching semua ya. Kalau udah dapat semua, tapi ini kan kita cuma 3 ya. Jadi ini masih terlalu terbatas sih sebetulnya. Jadi harusnya semua dikumpulin bentuknya teks gombal kayak gini copy paste doang sih. Oke. Nah, saya biasanya save. Ini saya save dulu ya. Save. Saya taruh di downloadan, saya kasih nama Jang. Harusnya jangan Jang ya. Buat saya delete soalnya. Claude militer.txt. Oke, jadi saya punya file namanya Jang Claude militer.txt. Nah, sekarang langkah pertama adalah buat draft daftar isi outline buku tentang Claude dan Open AI kerjasama dengan militer US. Uts, kan kacau. Buat ulang lagi dah outline atau daftar isi buku Claude Open AI dengan militer US. Analisa gitu ya tambahinnya. Cek web. Terus apa lagi? Hilangkan halusinasi, baca attach dokumen
Nah, ini yang atas dokumennya adalah hasil kita investigasi sebelumnya yang bentuknya masih berantakan, kita kirim ke tambahan file tadi. Yang nama filenya junk. Biar saya delete bentarnya sih. Ini udah ya. Jadi file ini kita kirim. Nah, filenya isinya berbagai hasil investigasi ke berbagai AI, bentuknya tulisan sembarangan. Tapi dia tambahin juga supaya dia ngecek web soal hilangkan halusinasi. Oke. Target buku 100 halaman. Oke. Jadi targetnya bukunya 100 halaman. Ya udah tinggal saya kirim nih makhluk ini ke ChatGPT. Oke. Nanti kita daftar isi. Dari daftar isi kita prompt. Bentar. Loh. Saya biasanya kalau lebih serius kerjanya, saya akan ngupload lagi buku-buku referensi sih. Oke, coba bentar. Saya punya nggak ya buku referensi AI sama militer? Bentar, saya jarang ke arah situ, soalnya hampir nggak pernah, nggak tertarik. Data, sorry. Saya masuk ke folder militer saya. Jadi saya punya satu folder buku-buku militer. Ada, jangan khawatir. CD var data lab 3 books ya. Oke. Ini buku-buku militer yang ada di saya, banyak bukunya, jangan khawatir. Kita masuk ke cyber. Ini untuk perang cyber, Information Security Handbook. Saya lagi cari yang ada AI-nya nih. Cyberpunk, China's Information War. Ini lebih banyak nih. Tapi rasanya nggak ada yang AI deh, kayaknya. Kalau nggak salah, ini lebih teknologi buat bikin senjata segala macam ada di sini sih. Bikin bom. Ini ada teknologi of tank. Ntar, ada nggak yang AI? Coba. AI. Oh, ada. Military AI Strategy 2023 lagi. Namanya Raska. Jadi saya punya buku ini ya. Oke. Rational Use AI Military System. Ini ada lagi bukunya. AI at War. Ada 3 buku yang ada AI-nya benar-benar AI. Ini bukunya baru-baru semua. 2021, 2022, 2023. Jadi 5 tahun terakhir ini buku keren sih sebetulnya. Kategorinya ini. Saya akan upload 1-2 buku ini. Jadi udah. Ini kayak coba pelan-pelan ya. Nih ya. Ini perhatiin nih. Nih ya, dari silikon ke pentagon. Ini daftar isi loh. Daftar isinya. Udah langsung kayak gini daftar isinya parah banget. Kalau mau lebih keren, tadi buku AI-nya saya upload nih. Buku AI-nya saya ambil. Oke. Bentar, sorry. var. Ini dari perpustakaan saya tempel ke komputer saya. Pakai saya mount. Udah gitu saya lempar. Books. Military. KLM Military Books. ARM Technology. Siapa tadi namanya? Lupa saya. Raska yang paling baru ada. Ini aja ya, AI at War aja ya. Oh, ada 2 Raska sama Tang Ready, bagus kayaknya. Tang Ready. Tang Ready. Tang. Tang Ready. Saya upload. Oke. Saya upload lagi Raska. Mana dia? PQRR. Ini dia. Jadi saya upload 2 buku tambahan. Sekarang saya minta ini saya revisi. Ini kan belum baru ininya doang kan. Saya buat revisi daftar isi buku dengan
konteks tambahan dari 2 attached books. Oke. Jadi buku yang kita masukin, dia lagi masih ngupload nih, masih belum beres. Masih belum beres. Lama nguploadnya. Tadi cuma ini aja lah buat contoh doang mah, nggak usah serius kali ya. Udah. Oke. Direvisi lagi daftar isi buku yang tadi pertama kali dibuat dengan 2 buku tambahan ini. Oke. Jadi gitu tekniknya nulisnya. Jadi benar-benar buku referensinya saya upload sih. Buku referensi diuploadin, kemudian saya bilang ini jadiin referensi supaya bukunya bagus. Buku yang tadi pagi selesai saya tulis adalah tentang pengadaan barang dan jasa. Bisa diambil di mana sih namanya? Di s.id itu. Untuk pengadaan jasa IT, ini buku itu kalau nggak salah ada berapa buku ya? 7 kalau nggak salah. 7 buku saya upload, terus saya prompt, ya hasilnya bagus banget dah. Bukunya buku ini, nah ini. Naik kelas, tidak hanya membahas hubungan cloud OpenAI dengan Meta, tapi juga menemukan kerangka yang lebih kuat. Inovasi pertahanan, tata kelola AI militer, percepatan perusahaan perang, integrasi data platform cloud, perbandingan strategi AI dengan kekuatan lainnya. Wah, jadi keren banget nih. Parah, langsung bukunya berubah loh. Asli, ini bukunya berubah ya. Bukunya akan berubah. Oke. Nah, dengan kondisi buku seperti ini, ini saya masukin ke sini ya. Saya buka Google Drive. Saya udah kalau ngedit saya nggak pakai Word, saya makainya Google Drive. Kalau ngedit apa-apa sekarang, komputer ini dipakai cuma buat nyimpen arsipnya aja. Oke, saya akan ngedraft di folder draft buku. Sekarang saya harusnya masuk nih. Masih muter nih. Oke, saya udah masuk sini. Sekarang saya akan bikin dokumen baru. Saya kasih nama sembarangan dulu ya. Kok nggak keluar? Ini kok nggak ada menu yang buat kasih namanya. Oke, nggak apa-apa, biarin. Saya paste dulu aja nih. Hasil outline-nya, ke bawahin. Ini ada 16, oh masih jalan dia. Ini parah nih bukunya. Parah banget. Ini bisa buku keren loh, asli. Tuh kelihatan referensinya diambil dari mana. Oke. Ini buku ini jadi ini lagi. Killer Robots. Wah, seru. Ini bagus. Bagus. Otoritarianisme, nasihat yang bertanggung jawab. Wih, sampai berbab-bab kayak gini, sampai hampir udah 22 bab aja nih. Parah. Saya tadi nggak kepikir asli, judul itu nggak kepikir. Dalam kepala saya nggak ada perang soalnya. Jadi nggak kepikir kayak gitu. Nah, ada bab penutup nih ya. Oke, mudah-mudahan dah. Bab akhir, ada lampiran-lampiran. Oke, nanti tutup. Nah, daftar pusaka. Tidak sempit pada cloud OpenAI, tapi melakukan Project Maven. Oh, ada banyak ternyata. Strategi. Oh, oke. Ini langsung targetnya 100 halaman doang ya. Copy, saya masukin sini. Oh,
Oke, ini masuk ya udah. Ini daftar isi udah masuk nih. Nih, daftar isi masuk. Coba nama filenya saya ganti dulu nih. Soalnya dokumennya nggak ada namanya, dokumen tanpa nama ini masih. Saya kasih nama nih. Kok nggak keluar sih? Ya udah biarin lah. Harusnya dikasih nama ntar. Nah, misalnya kita pengen nge-prompt. Saya loncat aja ke tengah-tengah ya. Bagian yang ini ya. Cuman harusnya dikasih nama ini. Bentar, ini harus kasih nama ini. Oh, ini dia. Oke. Ini kita kasih nama gini ya. Ini saya ganti namanya ya. AI dan militer. Dan militer. Itu aja ya. 2026. Ini bukunya Ono lah. Kalau mau gombal mah gini, Ono W Purbo. Oke. Saya bikin buku AI dan militer. Oke. Sekarang teknik yang saya pakai adalah ini saya save. File, download. Belum jadi masih daftar isi kan? Saya save nih. Jadi ada file namanya Onway Purbo AI dan Militer 2026 PDF. Nah, sekarang saya upload lagi ke sini. Oke. Oke, saya upload AI dan Militer di mana tadi? Oh, sorry salah. AI dan militer. Jadi perhatiin tekniknya, diingat-ingat tadi tekniknya pertama kali harus melakukan investigasi. Cari I K elemen O. Nih, saya upload. Jadi investigasi paling enak sih sama pakai Grok buat investigasi karena dia punya kemampuan yang free, versi free ya. Dia bisa nyari ke 40 sampai 50-an web buat nyari. Jadi investigasi pakai Grok. Yang selanjutnya saya pakai buku yang udah jadi juga sebagai referensi. Jadi selain dapetin hasil investigasi pakai Grok dan teman-temannya yang di copy paste ke file teks biasa, saya juga pakai buku yang udah jadi sebagai referensi. Jadi ada dua makhluk deh. Bukunya bukan satu ya, beberapa buku boleh, terus kita nyari. Itu semua diupload, saya bikin daftar isi dulu. Daftar isinya diupload lagi nih daftar isinya ke sini. Nah, sekarang saya akan nge-prompt. Nge-promptnya gini, gombal banget nge-promptnya. Ini saya ambil nih. Copy, saya masukin salah satu prompt. Wait, mana dia promptnya? Nih ya, misalnya. Misalnya gini ya. Gunakan outline, nah ini saya ganti. Oke, saya bacain ya. Gunakan bahasa Indonesia. Daftar isinya dari attach document on OW Purbo AI militer sebagai konteks. Oke. Bahasanya mudah dibaca oleh misalnya oleh masyarakat umum, siswa, mahasiswa. Jadi saya biasanya nulis, ini mau dibaca sama siapa? Apakah dibaca sama petinggi atau dibaca sama akademisi atau dibaca sama siapa? Soalnya gaya tulisannya akan berubah, gitu ya. Terus saya bilang narasinya pendek, jangan panjang supaya orang biasa gampang. Terus gunakan stylenya paragraf sama titik-titik. Hilangkan halusinasi. Saya tambahin juga cek web atau internet untuk konfirmasi. Terus harus inspiratif, tajam, kritikal, strategis, bold, yang penting, italic, istilah asing, expand, bab berikut. Jadi promptnya kayak gini nih. Promptnya. Oke. Jadi saya prompt. Klik kanan copy. Misalnya, mana tadi? Saya geser nih ya. Oke. Ini di-upload nih ya. File outline-nya di-upload. Dan itu saya paste sih. Oke, dapat. Sekarang saya ambil mau bab yang mana mau saya buka. Saya nggak akan dari bab 1 lah, loncat aja ya. Misalnya bab 11 langsung. Ini AI dalam command and control. Oke.
C2 ke C4 ISR. C2 tuh Command and Control, C4 ISR lupa apa. Pokoknya ada dia. AI untuk membantu command dan bukan menggantikannya sinkronisasi. Nah, ini kan ada bab 11 sama bab 11 1 2 3 4 5. Saya copy aja. Kurang. Ini kurang nih. Ya udah nggak apa-apa. Seharusnya ditambahin. Gunakan dokumen yang saya upload sebagai referensi juga. Gitu, harusnya digituin ya. Oke, ini saya enter. Kirim. Ini dapat nih teksnya. Oke, saya coba sambil baca ya. Dengan perkembangan saat ini, proses menulis dan jauh lebih mudah ya, Pak. Tapi ide yang kita punya bisa langsung nih, Pak. Jadi paragraf. Kalau jadi esensi nulis di sekarang ini, perhatiin kalau saya nulis, saya tetap baca loh. Jadi keputusan mana yang mau dimasukin, mana yang enggak, mana yang diedit dan sebagainya tetap kita sebagai manusia yang nentuin. Memang prosesnya tadi perhatiin proses nyari informasi jadi cepet banget, soalnya pakai prompt aja si Grok bisa nyari banyak informasi. Jadi prosesnya jadi cepet, tapi kita tetap yang jadi komandannya, jadi kapten nakodanya tuh kita tetap, gitu ya. Nih ya, bab 11, ini bab 11-nya, ini kalimat-kalimatnya harus dibaca nih. Kalau saya baca sih sebetulnya. Nanti kalau yang saya nggak suka, saya prompt ulang, saya ganti promptnya. Saya nggak mau ada yang kayak gininya. Saya pengennya ada kayak gini, dirubah di prompt ntar. Promptnya yang nentuin sih. Ini udah mulai kelihatan. Ini ada dot-dotnya. Saya minta ada dotnya supaya orang gampang bacanya. Terus perhatiin di sini ada yang pakai bold, ada yang pakai italic karena diperintahin ya. Terus ini ada yang dotnya. Dalam prakteknya lebih guna dot 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 dot. Soalnya saya perintahin pakai dot. Soalnya pengalaman saya selama ini kalau kita pakai teks doang, orang susah bacanya. Gitu ya. Ini udah mulai 11.3, saya tadi sampai 11.5 kalau nggak salah. Jadi ada ininya. Ini masih tulisannya. Ini tulisannya panjang loh ini kategorinya. DARPA mendorong explainable AI agar warfighter dapat memahami. Keren. Asli nih. Harus tetap memegang kendali. Nah, ini yang penting nih. Saya tetap memegang kendali loh. Saya nggak lepasin semua ke AI. Saya ngontrol banget sih sebetulnya. Cara ngontrolnya gimana? Kalau diperhatiin tadi, cara ngontrolnya adalah saya ngambil investigasi, ngambil semua informasi pakai Grok, terus ngupload buku-buku referensi. Terus saya bilang, tolong pakai ini sebagai referensi. Jadi, itu banget sih. Oke, ini saya ambil. Ini perhatiin nih, saya bisa lanjut nulis bab 12. Bisa dengan gaya sama. Cuman saya kasih tambahan sih sebenarnya. Ini saya bisa, ini saya kasih enter, biar halaman baru. Ini saya kasih enter, biar halaman baru. Ini saya ganti di sini. Ini bab 11-nya saya ganti. Paste. Jadi apa yang tadi hasil dia nulis, masuk sekarang. Cuman, ini masih nggak enak dibaca nih. Oke. Saya biasanya, biar enak orang, saya tambahin gini. Buatkan summary konsep atau ide atau apa lagi ya. Hal yang penting dari bab ini dalam bentuk tabel. Oke. Jadi saya minta dibikinin ide konsep yang penting-pentingnya dari bab ini dalam bentuk tabel. Enter. Oke. Jadi orang biasa itu malas baca. Sebagian besar orang malas baca. Kalau saya baca tetap. Tapi nggak semua orang kan mau baca. Jadi orang banyaknya ngelihatnya tabel. Lebih gampang. Jadi saya bikinin tabelnya. Kita bikinin tabelnya. Ini ada 4 bab. Enggak. Ini ada 4 kolom. Terlalu panjang buat buku. Buku paling enaknya masih 3 kolom. Masih enak. Ini 4 kebanyakan. Nanti saya bilang lagi. Buatkan hanya 3 kolom. Ini ada
kata-kata 1.1 dibuang juga. Buatkan dalam 3 kolom, buang nomor subbab. Diperintah, karena ya kita harus baca, udah gitu kalau nggak suka bilang aja. Ini kok di enter kenapa nggak keluar dia? Oh, harus klik sini. Ya udah. Buat dalam 3 kolom dan buang ininya ya. Nah, kalau udah jadi saya copy paste ntar ke sana. Jadi untuk satu bab saya biasanya kayak gitu. Ini ada, nah ini kan nomornya dia hilang kan, lebih bagus. Bukan. Nah, EA membantu komandan bukan menggantikannya. Sinkronisasi lintas domain dan lintas unit. Ini penting loh ini. Ini harus dikasih ke militer sih sebenarnya. Ini ada versi yang lebih padat lagi ya. Oke. Ini copy. Nanti harus diedit. Ini udah mulai jadi. Nah, sekarang ini masih nggak enak lihatnya. Ini kan ada kata-kata ini AI yang bikin ya. Nah, ini harus saya buang. Buang. Nah, ini saya biasanya jadiin judul 1. Berubah dia. Ini udah kalau cocok sama kata-kata ini oke. Kalau enggak, diedit aja. Nah, ini saya jadiin judul 2. Saya biasanya kalau orang baca kayak gini doang susah bacanya. Jadi supaya kelihatan ini bagian yang mana, saya suka kasih tab, semuanya saya tab. Ini bukan aturan. Kalau bikin skripsi diginin diamukin sama ini ya. Sama penguji suka marah kalau diginin. Kalau saya mah cuek aja lah. Pokoknya saya nggak ngikutin aturan cara nulis. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Ini judul 2 nih ya. Nah, ini kan nggak enak. Kepotong. Ini kan kepotong nih. Ini saya tab dulu ya. Ini kepotong. Ini kebiasaan kalau kita sering baca, kita punya perasaan mana yang enak, mana yang nggak enak. Kalau ini kepotong kayak gini, ini kan orang kalau baca kan harus pindah gitu kan. Saya pindahin aja nih, saya pindahin ke halaman baru. Gitu, supaya enak bacanya aja sih. Nah, ini juga. Jadi selalu kalau baca buku saya kelihatan saya ngerubah layoutnya sih sebenarnya. Ini judul 2. Ini saya tab lagi. Oke. Itu ya udah diterusin sampai selesai lah. Sampai berapa puluh bab tadi diterusin. Kira-kira gitu. Ini jadi buku loh, asli. Kalau saya iseng kasih waktu sejam 2 jam jadi buku. Jadi bukunya ngerjainnya gini, per bab udah gitu diedit lagi segala macam. Terus ini juga dilihat lagi. Ini harus kasih judul sih. Ini kasih judul, misalnya tabel. Apa lagi? Tabel summary tentang apa sih tadi? Summary judulnya apa sih sini? AI dalam command and control. Paste tanpa format. Nah, udah. Ini saya pakai judul 2. Jadi kalau baca buku saya sering kali kalau buku yang ini ya, buku yang normal, buku yang buat ini saya sering suka ngasih tabel-tabel seperti ini. Nah, ini sarannya nggak usah baca yang atas, bacanya ininya doang. Udah tahu kira-kira, oh oke, idenya kayak gitu. Gitu. Ini kebiasa. Jadi ini tabel sama teks sama, cuman kita lebih enak. Nah, ini dia deteksi ada yang nggak bagus nih. Makin cepat, nah ini ya makin cepat ya bener ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia yang baik kan semakin cepat, semakin besar. Terus proses ini pada nih kalau yang ada merah-merah kayak gitu dibenerin juga lah semuanya. Oke, jadi kira-kira gitu. Rata-rata saya bikin buku kalau udah yang kayak buku yang enteng, ini kategorinya buku enteng ya, bukan buku berat. Ini buku gampangan ini mah. Buku apa sih namanya? Buku iseng-iseng berhadiah lah yang kayak ginian. Saya butuh waktu sekitar 3 jam, 4 jam jadi satu buku. Ini kalau mau saya isengin besok jadi. Besok pagi dikerjain, selesai.
Itu. Jadi kalau mau bikin buku gitu caranya. Jadi tahapannya gitu. Tapi ini panjang nih sebenarnya. Nah, di bagian ini, di bagian lampiran-lampiran bawah ini saya biasanya berbentuknya tabel sih. Terus ada glosarium, ada daftar pustaka. Nanti ini nggak pakai promnya, nggak bisa pakai prom yang tadi per bab. Kalau glosarium itu glosarium daftar istilah ya. Jadi saya biasanya udah selesai, semua teksnya selesai, terus saya upload lagi semua teksnya, terus bikin prompt, tolong carikan, buatkan daftar istilah kunci yang ada di buku-buku tadi. Udah keluar istilahnya. Daftar pustaka, dibikinnya dari mana daftar pustaka? Nah ini bisa dari sini nih sebenarnya. Ini semuanya ada referensinya dia nulis nih. Ini referensinya. Ini kalau diklik, nyambung nih. Nih, nyambung. Oke, nyambung ke dokumen beneran. Konsekuensinya apa? Ini nyambung. Konsekuensinya bahwa buku kita bukan buku halusinasi. Jadi betul-betul ada referensinya. Nah, tekniknya kayak gini bikin buku yang bener sih. Jadi semua ada referensinya. Dan kenapa bisa ada referensinya? Karena kalimat yang saya pakai kayak gini nih. Cek web, internet untuk konfirmasi. Hilangkan halusinasi. Ini penting banget. Oke. Diperintah. Dia diperintah beneran. Lu jangan halusinasi. Gue nggak mau kalau nggak ada referensinya. Cek web, internet, konfirmasi. Kayak gitu. Terus supaya orang gampang bacanya, perhatiin di sini narasinya pendek. Jangan panjang. Ini supaya orang bacanya gampang. Terus pakai bullet. Bullet to point. Gitu ya. Supaya gampang bacanya. Jadi semuanya harus dikasih. Ini saking seringnya nulis, akhirnya saya kumpulin ini semua. Tapi tiap tiap buku beda-beda sih. Sering beda-beda. Kalau ini lagi nulis tentang apa? Ubuntu Academy. Oke, di sini ada contoh CLI, ada tambah-tambahan perintah. Terus saya biasanya ada kata-kata ini, bikin bukunya mudah, fun, challenging, segala macam. Itu. Beres ya, kalau bisa bikin buku ini ya, tapi harus terbit ya. Saya kasih tahu buat terbitnya lah, biar kalau mau terbit ke sini nih, ke Pak Ucup, Intech Press, ITT ACD. Jadi Intech Press ITT ACD itu menerima terbitan buku. Oke, kalau punya naskah bisa diterbitin di sini. Untuk buku kan ada ISBN-nya. Oke, untuk ngurus ISBN khusus buat, tapi kita yang layout semua sendiri ya. Khusus buat apa? Akademis, pokoknya sivitas akademik di ITTS, dosen mahasiswa segala macam, biayanya Rp200.000. Jadi Rp200.000 dibantuin ngurusin ISBN ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Kalau dari luar 500.000, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau ini layout semuanya kita yang beresin. Kalau kita minta tolong dibantuin layout segala macam, 500.000 jadinya. Gitu. Jadi layoutnya kita benerin, beresin, terus kasihin ke Pak Ucup. Gitu. Kontak aja Pak Ucup, Pak, ini bayar buat ISBN-nya. Kayak gitu, beres. Butuh waktu kira-kira sebulan lah dapat ISBN. Jadi bukunya beres. Buku itu bisa gantiin skripsi, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Pak Ucup, nanti bisa koordinasi sama Pak Ucup. Ini buku mau taruh di Google nggak? Google tuh ada buat toko buku ya, Play Store atau di mana ya? Shopping book, Google. Kalau nggak salah di Play Store bentuknya sih. Books, Google. Bisa di sini nggak ya? Nggak tahu lah. Ada yang buat beli bukunya soalnya. Saya buat buku, cuman masih dalam pengerjaan saya bingungan bagian tangkapan layar biar bisa dibaca oleh pemula. Oh, Google Playbook ya? Oke, siap. Caranya gini, eh kalau buat Linux ya, intinya gini lah, jangan dibikin. Kalau ini kategori layarnya terlalu rame kalau yang ini ya. Kalau saya biasanya taruhnya di sini sih, kalau buat screenshot layar buat buku khusus. Jadi saya bikin di apa VirtualBox terus jalanin ini misalnya try Ubuntu, ini yang saya pakai buat layar Google desktop. Tapi nanti screenshotnya pakai ini saya sih.
Screenshotnya mah kayak gini doang sih. Oke, pakai screenshot, full screen, itu nanti di copy paste ke, nih saya copy paste ya, ini habis screenshot, terus mana bukunya, nih, ya, saya copy paste, ini copy paste contoh aja ya, paste di sini. Nah, udah langsung dapat kayak gini. Nah, sekarang yang penting di sini adalah eh, pemula itu pusing kalau terlalu rame layarnya. Jadi betul-betul screenshot ke bagian yang kita memang mau menjelaskan aja. Mungkin ada baiknya ngelihat buku eh, s.id yang desktop lah. Mana tadi? Ubuntu. Ada desktop, tapi gede ya desktopnya. Sekitar berapa ya? Ini desktop tuh berapa gedenya sih? 70. Gede. Ntar, saya ngeliat di mana enaknya. Lupa. Ada di sini nggak ya? Di download ini ada nggak ya? Ubuntu. Ubuntu Academy. Linux Terminal. Alah. Ini aja. Ada desktopnya kagak ya? Ini lagi ditulis ini Pak Atong sama saya lagi nulis. Dia lagi belajar nulis sih sebetulnya. Dia dosen di BINUS. Tapi ini belum ada desktopnya ini mah. Tar. Gua cek naskahnya masih ada nggak ya? Harusnya masih ada sih. Ganti user. Di sini saya masuk ke Ubuntu. Ini buku-buku saya yang lagi dimasukin ke Intexpress yang tadi ya. Intexpress ITTS ACD. Oke. Ini bukunya. Ini perhatiin ada yang dapat ISBN, ada on progress, ada yang udah dapat ISBN, ada yang masih belum. Nah, di sini ada Ubuntu Academy. Ada desktop. Mana desktop? Ini dia desktop 72 MB. Mau ngasih lihat desktopnya aja bentuknya. Tapi caranya sih pakai VirtualBox sih sebetulnya. Jadi bikin di VirtualBox terus di screenshot di desktop itu aja. Bentar, ini bukunya sekitar berapa halaman nih? 470 hampir 500 halaman, saudara-saudara. Jangan khawatir, bukunya tebal banget. Bentuknya desktopnya kayak gini doang sih. Ini desktop Ubuntu desktop kayak gitu. Coba kita lihat lagi. Nih, bentuknya kayak gini-gini doang sih. Pakainya VirtualBox. Oke. Pakai VirtualBox terus di screenshot. Nih, desktop. Desktop versus command line Linux terminal. Ini ada terminal. Terus ininya digedein. Apa sih? Fontnya digedein supaya gampang ngebacanya lah. Jadi kalau kita perhatiin desktopnya jadi nggak ribet ya. Jadi lebih apa sih namanya? Nggak rame lah. Kalau lihat desktop saya yang ini sekarang kan rame banget ya. Yang ini nggak rame. Ini jalannya di komputer yang ini juga yang saya pakai, cuman ditaruhnya di VirtualBox terus saya screenshot layar VirtualBox-nya, bukan seluruh layar saya gitu. Kalau nggak jadi kacau ntar. Ada lagi nih kalau nggak salah. Uish, nyarinya susah banget ya. Banyak yang tulis, ini ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Itu. Ini ada lagi. Nah, ini desktop. Ini lagi ngapain sih? Navigating pictures. Gitu. Itu ya, jadi desktopnya segampang ini sih caranya. Tapi mainnya VirtualBox yang ini sih. Bentar, mana sih VirtualBox? Ini saya coba jalanin. Bisa nggak ya? Ya udahlah, pokoknya di virtual. Gampang lah, di VirtualBox aja. VirtualBox kan tahu ya, bisa bikin VirtualBox. Kita bisa masang mesin sendiri. Udah gitu, jalanin tuh mesinnya. Nanti waktu screenshot, take a screenshot, jangan pilih yang seluruh screen, pilihnya yang selection.
Jadi kita select nih kan, selection klik ini. Nah, ini ujung-ujungnya ujung desktop itu aja. Kan dia kalau di VirtualBox kan ada komputer kitanya yang gedenya, terus ada komputer yang lagi virtualnya itu ya. Kita screenshot yang virtualnya aja gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Oke. Cuman jujur mainan tadi perhatiin tuh file yang buat Ubuntu desktop itu sampai 70-an mega. Sementara yang command line cuman berapa mega, kecil. Satu digit, yang ini 2 digit gitu kan. Jadi nyebelin sih, yang desktop tuh nyebelin banget gedenya. Gitu. Terus satu lagi, kalau pakai command line, jangan screenshot command line ya. Misalnya kita lagi ini, kayak gini ya. Ini kok lagi di command line. LS. Ini apa gitu ya. Dir atau apa. Jangan screenshot layar ini. Kalau lagi di command line. Kalau saya caranya cuman ininya doang, perintah teksnya doang saya ambil. Mana tadi teh? Clear. Coba. LS min LH, ininya aja yang diambil. Jadi ininya di copy paste gini aja. Klik kanan copy. Jadi ini yang dimasukin ke jangan terus sini, parah, jangan. Nanti kacau tulisan gue. Yang ini masih boleh rada kacau dikit lah. Nah, caranya gitu. Jadi jangan screenshot si terminal. Soalnya itu jujur, kalau screenshot terminal bikin filenya gede, udah gitu orang juga susah ngelihatnya. Kalau ini lebih gampang, udah gitu saya biasanya bedain sama teks biasa. Ini saya biasanya ganti font jadi Courier, terus saya pakai yang 10, terus saya tab. Jadi ini bedanya di situ aja. Kalau command line saya bikinnya kayak gini sih biasanya. Saya rubah jenis fontnya aja. Gitu ya. Jadi untuk itu, terus kalau mau diedit-edit dikit, misalnya kalau di desktop, saya kalau mau, tapi saya nggak terlalu rajin untuk itu. Biasanya orang kasih panah, nih makhluk dikasih panah gitu. Mau nerangin apa, yang ini dikasih panah baru diterangin di teks di bawahnya. Oke. Desktop ini bisa kita gombalin sih. Misalnya kita gombalin gini, copy. Oke. Ini teknik pakai AI buat terangin desktop ya. Klik kanan copy. Terus saya masuk ke ChatGPT, mana ChatGPT? Ini ya. Oke. Saya paste di sini. Oh, nggak keluar? Alah. Saya ambil dulu. Misalnya saya ngambil ini ya. Saya paste di sini. Ini screenshotan saya paste. Terus saya pengen nerangin tentang gambar ini. Ya udah, buatkan narasi menjelaskan gambar atau screenshot tersebut yang di attach. Itulah. Jadi kita copy paste screenshotnya, terus buatkan narasinya tentang gambar tadi apa. Jadi waktu kita nulis jadi lebih cepet nih. Langsung keluar. Oh, gitu. Gampang banget sih nulis sih sebenarnya kalau dibantuin. Tapi harus dibaca ya. Jangan langsung jangan copy paste sembarangan doang sih. Harus dibaca dulu ini tentang apa gitu. Ada lagi? Aman? Oke. Jadi kita akan URL buat Zoom-nya sama. Tiap minggu, mudah-mudahan nggak tabrakan sama jadwal-jadwal saya yang lain. Biasanya kalau kelas-kelas malam itu relatif aman sih. Yang kelas pagi yang suka ketabrak sama jadwal apa gitu. Nah, jadi tiap minggu URL-nya sama. Saran saya tolong dikerjain kuis UTS UAS dari sekarang. Kalau mau gantiin pakai buku atau pakai sertifikat atau pakai paper journal boleh. Saya lebih sukanya pakai paper journal sih sebetulnya. Bukannya apa-apa, itu paper journal kalau nanti buat dipakai buat menggantikan skripsi, dosen nggak ada yang banyak cincong. Dosen langsung diam semua. Oke, lu udah nulis paper journal, lulus. Itu aja sih dosen. Kalau buku masih dihajar, sama dosen masih di ini ya,
masih diobok-obok. Soalnya buku itu buat terbit bayar 200.000 doang pasti terbitnya. Kan sebel banget dosen. Jadi biasanya masih diobok-obok. Cuman kalau pakai paper journal biasanya dosen nggak banyak cincong. Jadi sarannya kalau bisa sih lebih ke arah paper journal sih. Kalau buku ya nggak apa-apa juga. Agak diobok-obok doang. Kalau skripsi diobok banget. Jadi skripsi akan diobok-obok banget, disiksa. Terus buku sama skripsi kerjanya sama, levelnya sama. Bahkan skripsi kadang-kadang lebih tinggi daripada buku. Kalau paper jurnal di atas semua. Papernya nasional. Oh, belum pernah tahu ya pada ya. Oke, saya harus terangin dulu. Di dunia akademik ada dua jenis. Ada Scopus, itu yang internasional. Oke, bisa dilihat di sposus.com, Elsevier bisa dilihat jurnalnya apa aja. Ada juga kalau di nasional ada yang namanya Sinta Dignas. Jadi masukin bukunya ke Sinta atau Scopus. Kalau Scopus internasional, kalau Sinta nasional. Oke. Anda nggak perlu sampai Scopus yang level tinggi. Sinta nggak usah. Scopus kalau bisa berani masuk boleh. Tapi kalau Sinta bisa pakai Sinta 4 misalnya. Oh, saya nyari loter Sinta 4 jadi kacau. Bisa disortir nggak ya? Soalnya Sinta ada banyak tipe, ini salah. Harusnya jangan Sinta 4. Bentar, harus nyari di mana ya? Waduh, ini nama orang-orang ya. Kalau nggak nanya-nanya di chat, di Grok aja dah. Silakan nanya di Grok. Kita bikin papernya jurnalnya bikin aja, nggak usah peduli soal ininya. Nanti tinggal tanya di Grok. Grok, paper jurnal seperti ini untuk masuk Sinta 4 kira-kira enaknya masukin ke jurnal yang mana. Nanti Grok kasih tahu jurnalnya yang mana. Kira-kira mendingan kayak gitu lah. Daripada nyari kayak gini mah susah. Itu ya. Beres ya. Sinta 4 relatif murah. Kalau mau yang lebih tinggi Sinta 2. Kemarin sih Heidi Sinta 2 sih. Sinta 2 Scopusnya Scopus Q3 dia, level jurnal. Jadi lumayan berat itu levelnya, tembus. Mahasiswa S1 ITTS tembus. Nulis paper jurnal kita nulisnya gampang, yang susah adalah ngumpulin data. Jadi kalau kita udah punya data segala macam bikin paper jurnal gampang. Kalau kita belum punya data itu yang repot. Paper jurnal itu kalau nggak ada data nggak bisa. Itu aja sih. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Oh, kalau gitu, kalau kita ada kuliah, barangkali saya akan selipin kayak ginian terus ya. Jadi kuliah benernya mungkin sejam, setengah jam lagi kita kuliah tentang nulis paper jurnal apa segala macam supaya pada siap semua. Itu ya. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup kuliah kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan.